1. Perkembangan kehidupan pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Masa kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara berlangsung sekitar abad ke-4 hingga ke-15 Masehi dan membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, bahasa dan tulisan, kebersihan masyarakat, ekonomi, teknologi, serta kesenian. Peninggalan budaya dari masa ini masih berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Beberapa kerajaan Hindu-Buddha besar di Nusantara. 1. Kerajaan Kutai, abad ke-4 Masehi, kerajaan Hindu tertua di Indonesia. 2. Kerajaan Tarumanegara, abad ke-3, 5 Masehi, kerajaan Hindu di Jawa Barat. 3. Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 sampai 13 Masehi, kerajaan Buddha yang menguasai perdagangan maritim. 4. Kerajaan Mataram kuno, abad ke-8 sampai 10 Masehi, pusat agama Hindu dan Buddha di Jawa Tengah. 5. Kerajaan Kediri, abad ke-11 sampai 13 Masehi, kerajaan Hindu yang terkenal dengan sastra. 6. Kerajaan Singasari, abad ke-13 Masehi, berperan dalam ekspansi wilayah Nusantara. 7. Kerajaan Majapahit, abad ke-13 sampai 15 Masehi, kerajaan Hindu terbesar dengan wilayah Nusantara yang luas. A. Sistem pendidikan. Pendidikan pada masa Hindu-Buddha berkembang di lingkungan keraton dan vihara. Pendidikan agama menjadi dasar utama, terutama dalam memahami ajaran Hindu dan Buddha. 3. Bahasa dan tulisan. Aksara dan bahasa yang berkembang. Aksara Pallava digunakan dalam prasasti kerajaan Hindu-Buddha. Aksara Kawi atau Jawa kuno berkembang di Jawa yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa Sanskerta, teks keagamaan, digunakan dalam prasasti dan teks keagamaan. Bahasa Melayu kuno digunakan dalam prasasti Sriwijaya dan berkembang menjadi bahasa Melayu modern. Contoh prasasti yang menggunakan aksara Hindu-Buddha. Prasasti Yupa atau Kutai menggunakan aksara Pallava dan bahasa Sanskerta. Prasasti Ciareteun Tarumanegara, aksara Pallava dan Sanskerta, menggunakan aksara Pallava dan Sanskerta. Prasasti Kedukan Bukit atau Sriwijaya, menggunakan bahasa Melayu kuno. 4. Sistem kepercayaan. Ajaran Hindu. Yang pertama ada Trimurti, yaitu konsep tiga dewa, utama yaitu Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur. Yang kedua ada konsep dewa, yang dimana raja-raja dianggap sebagai titisan dewa. Yang ketiga ada kitab Weda, yaitu kitab suci agama Hindu. Dan seterusnya ada ajaran Buddha. Yang pertama ada Mahayana, yaitu Buddha dianggap sebagai dewa yang harus disembah. Yang kedua ada Hinayana, yaitu Buddha dianggap sebagai guru dan manusia yang mencapai kesempurnaan. Yang ketiga ada Tripitaka, yaitu kitab suci agama Buddha. 5. Sistem kemasyarakatan. Sistem sosial masyarakat Hindu-Buddha di Nusantara terpengaruh oleh sistem kasta India, tetapi lebih fleksibel. Struktur sosial Hindu-Buddha. 1. Ada Brahmana, yaitu pendeta dan cendekiawan agama. 2. Ada Ksatria, yaitu raja, bangsawan, dan prajurit. 3. Ada Waisya, pedagang dan petani. 4. Sudra, rakyat biasa dan pekerja. Yang keenam, sistem ekonomi dan mata pencaharian. Sektor ekonomi yang berkembang yaitu 1. Ada pertanian, itu ada di Mataram kuno, mengembangkan sistem irigasi untuk sawah. Kedua, ada perdagangan, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan maritim antara India dan Tiongkok. Ketiga, ada kerajinan, seni ukir, pahat, batik, dan pembuatan perhiasan berkembang pesat. Keempat, atau yang terakhir, pajak dan upeti menjadi sumber pendapatan kerajaan dari rakyat dan daerah bawahan. 7. Sistem peralatan hidup dan teknologi. Ada 3 teknologi yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama, ada teknologi bangunan. Contoh teknologi bangunan yaitu yang seperti digunakan dalam pembangunan candi seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Yang kedua, teknologi pertanian. Contohnya yaitu irigasi dan sistem sawah berundak yang berkembang pesat. Dan yang terakhir ada teknologi maritim. Contoh teknologi maritim yaitu pembuatan kapal besar untuk perdagangan dan ekspansi wilayah. 8. Kesenian. A. Seni rupa dan seni. Relief candi seperti Borobudur dan Prambanan menggambarkan kisah Ramayana dan kehidupan masyarakat. 2. Patung dewa dan Buddha banyak ditemukan di candi-candi. B. Seni sastra. Sastra berkembang dalam bentuk kawin dan kitab keagamaan. 1. Kakawin Arjuna Wiwaha menceritakan kepahlawanan Arjuna. 2. Kitab Nagara Kretagama menceritakan kejayaan Majapahit. Kitab Sutasoma berisi ajaran toleransi dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. C. Seni pertunjukan. 1. Wayang kulit. Wayang kulit berkembang dari kisah Ramayana dan Mahabharata. 2. Tari-tarian Hindu Buddha seperti tari Ramayana yang masih dipertunjukkan di Candi Prambanan. 9. Peninggalan budaya. A. Peninggalan berupa candi. Candi Hindu
Yang pertama ada Candi Prambanan yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Candi Hindu terbesar di Indonesia. Yang kedua ada Candi Dieng yang berada di Jawa Tengah, kompleks Candi Hindu tertua. Yang ketiga ada Candi Gedong Songo yang berada di Jawa Tengah, yaitu Candi Hindu dengan pengaruh arsitektur India. Yang keempat ada Candi Penataran di daerah Blitar yang merupakan candi peninggalan kerajaan Kediri dan Majapahit. Yang kelima ada Candi Kidal berada di daerah Malang yang dibangun untuk Raja Anusapati dari Singasari. Candi Buddha. Yang pertama ada Candi Borobudur yang berada di daerah Magelang, Jawa Tengah, yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Yang kedua ada Candi Mendut yang berada di Jawa Tengah yang memiliki arca Buddha terbesar. Yang ketiga ada Candi Sewu yang berada di wilayah Jawa Tengah, yaitu kompleks Candi Buddha dekat Prambanan. B. Peninggalan berupa prasasti. Ada prasasti dari kerajaan Kutai yaitu prasasti Yupa, ada prasasti dari kerajaan Tarumanegara yaitu prasasti Tugu, prasasti Ciaruten, prasasti Kebun Kopi. Ketiga ada prasasti kerajaan dari Sriwijaya, prasasti kedudukan bukit, prasasti Talang Tua, dan prasasti Kota Kapur. Keempat ada prasasti kerajaan Mataram kuno, yaitu prasasti Kalasan Bukti Pembangun Candi. Ada juga prasasti Ratu Boko, dan terakhir ada prasasti kerajaan Majapahit, yaitu prasasti Kudadu dan prasasti Waningin Pitu. Dan ada juga peninggalan berupa arka, seperti tulisan-tulisan yang ada di video ini. Dan yang terakhir yaitu peninggalan berupa kitab dan sastra, seperti yang ada di video ini. Nah, jadi materi-materi yang kita pelajari tadi mempunyai kesimpulan. Kesimpulannya adalah Masa kerajaan Hindu-Buddha membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Nusantara, termasuk pendidikan, bahasa, sistem kepercayaan, struktur sosial, ekonomi teknologi, dan kesenian. Peninggalan budayanya masih bisa ditemukan hingga sekarang dalam bentuk candi, prasasti, kurva sastra, dan tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat.